tidurnya sudah nyaman? Nyaman. Mbak Mela sudah tahu ya kenapa datang ke sini? Sudah tahu. Gimana kabarnya Mbak Mela hari ini? Alhamdulillah baik. Kemarin sepertinya Mbak Mela ikut kegiatan LDKS ya? Iya, iya. Gimana kegiatannya di sana? Kegiatan di sana tuh seru banget ya. Terus menurut saya menarik sih Bu, berpengalaman juga. Begitu. Jadi di sana juga banyak temannya ya? Iya. Kegiatannya apa aja sih Mbak kalau boleh tahu? Untuk ya kayak seperti pembukaan gitu ya. Terus kita di sana itu dikasih materi, terus kita ada kayak permainan gitu sama teman-teman di kelompok gitu loh Bu. Seru ya berarti ya. Iya. Mbak Mela berarti sudah tahu ya kenapa datang ke sini. Nah sebelumnya Mbak Mela itu udah pernah nggak melakukan konseling individu? Belum pernah, baru pertama kali ini. Gitu. Nah dalam konseling individu ini ada asas dan kontraknya ya Mbak ya. Nah untuk asasnya itu yang paling umum digunakan itu ada 3 asas. Yang pertama asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Nah yang asas kesukarelaan ini dimana Mbak Mela kesini dengan sukarela ya? Iya. Tanpa ada paksaan? Tanpa ada paksaan. Ya memang disuruh ya sebenarnya. Iya. Cuman Mbak Mela sudah mau datang ke sini dengan sukarela. Nah yang kedua ada asas keterbukaan. Nah dimana Mbak Mela di sini bisa menceritakan semua cerita Mbak Mela diceritakan dengan ibu, dengan lapang dada, dengan jujur, dengan apa adanya ya. Nah yang terakhir ada asas kerahasiaan. Nah dimana Mbak Mela itu tenang aja, nggak usah khawatir, cerita Mbak Mela nggak akan ibu sebar kemana-mana kecuali ada salah satu pihak yang sudah Mbak Mela setujui untuk boleh ibu kasih tahu gitu ya. Berarti saya cerita apa aja akan ibu rahasiakan ya? Iya, aman akan ibu rahasiakan. Nah, untuk kontraknya nanti Mbak Mela bisa meluapkan emosi Mbak Mela, bisa ketawa, bisa emosi. Yang penting ada satu syarat yang dimana Mbak Mela gak boleh merusak fasilitas yang ada di sini, gitu ya. Nah, oh iya katanya Mbak Mela ini sering terlambat sekolah ya? Iya. Kalau boleh tahu kenapa Mbak Mela kok sering terlambat sekolah dan apa dampaknya kalau Mbak Mela terlambat ke sekolah? Gimana ya? Karena yang utama sih males ya. Kalau mau berangkat itu males. Terus kalau saya pribadi kalau udah terlambat di sekolah itu pasti sudah disambut sama guru, terus guru itu menghukum saya gitu. Nah hukumannya itu biasanya suruh muter lapangan. Jadi kan kita ketinggalan untuk jam pertama di pelajaran itu. Ya, gitu. Terus alasannya kenapa Mbak Mela kok bisa telat itu apa? Yang pertama kan tadi itu males ya. Terus yang kedua itu biasanya sepeda itu sering sekali mogok, sulit banget dinyalakan. Nah di rumah juga kan bapak sama ibu kan di sawah ya, jadi nggak ada yang membantu, kadang juga kesiangan, nggak ada yang ngebangunin gitu. Saya jadi pagi-pagi itu udah bangun, tapi biasanya kalau kesiangan itu kan nggak ada yang bangunin. Jadi ketika sudah bangun itu sudah tidak ada orang di rumah gitu. Jadi ya udahlah, daripada nggak sekolah kan telat. Tapi orang tua Mbak Mela itu kalau ke sawah itu biasanya jam berapa? Jam 6 itu udah berangkat. Gitu. Nah, bangunnya Mbak Mela itu jam berapa? Kadang setengah 7, kadang jam 6. Tapi kan setelah bangun itu kita mager ya. Kalau habis bangun itu kita main HP. Kalau udah main HP kan males, mau apa kan males gitu. Terus Mbak Mela udah
Jadi nggak apa dampaknya jika Mbak Mela sering telat terus? Ya kita kurang disiplin. Terus apalagi? Terus kita menyia-nyiakan membuang-buang waktu ya. Kalau sebenarnya sih saya juga sadar kalau itu tuh perbuatan yang jelek lah ya. Tapi gimana ya, kan ada kendala kayak gitu. Ya bagus Mbak Mela, berarti sudah ngerti ya dampak dari sering terlambat tersebut. Nah, Ibu mau itu ngasih tugas Mbak. Nah, di mana Mbak Mela nanti bisa menuliskan kegiatan Mbak Mela sehari-hari dari mau berangkat sekolah, terus waktu pulang sekolah gitu ya, sampai satu hari full gitu. Sampai tidur ya, bangun tidur sampai tidur lagi sampai bangun lagi. Iya. Ditulis jamnya atau enggak gitu? Iya, nggak apa-apa, terserah Mbak Mela. Nggak usah ditulis jamnya ya, soalnya biasanya kan Kalau Misi bisa, ya, Bu? kalau bisa ditulis jamnya juga makin bagus. ini mulai bangun tidur ya. Ya. Jam berapa? 06 ya. Oke. Ibu baca boleh? Boleh. Jadi Mbak Mela ini jam 6.30 bangun tidur. Nah, terus 6.40 ini mandi. Dan jam 6.55 berangkat sekolah. Jam 7 nyampe sekolah. Terus habis itu jam 2 pulang sekolah. Nah, jam 3 tidur. Terus jam 4-nya mengaji ya, Mbak ya. Ya. Jam 18 main di rumah, nyantai. Jam 23 tidur. Jam 23 main HP. Jam 12 baru tidur. Oke. Mbak Mela ini bangun tidur jam 6.30. Kan terus mandinya jam 6.40. Nah, kan ini kan pastinya lebih 10 menit ya. Nah, Mbak Mela itu ngapain? Kenapa Mbak Mela itu nggak langsung mandi gitu? Bangun tidur, terus habis itu kita kan juga perlu lihat HP ya. Kita tanya ke teman atau gimana, konfirmasi lah. Terus scroll TikTok, tiba-tiba udah jam segitu. Terus baru makan mandi. Jadi gitu. Nah, tapi kira-kira Mbak Mela ini ingin merubah pola waktu Mbak Mela nggak? Ingin, karena saya itu gini ya biasanya sempat berpikir aku kok gini terus ya, terus kapan aku merubah, tapi aku itu bingung gimana caranya merubah biar nggak kebiasaan gini terus gitu. Bangun kesiangan terus berangkat selalu ketinggalan gitu. Gimana cara merubah itu tuh saya masih bingung gimana ya caranya. Nah, di sini Ibu punya jadwal baru buat Mbak Mela untuk merubah jadwal yang tadi Mbak Mela sudah tulis di kertas itu tadi ya. Nah, lihat ini. Jam 4 nanti Mbak Mela bangun tidur. Nah, habis itu sholat subuh ya. Nah, nanti bangun tidur ini bisa membantu bersih-bersih di rumah gitu. Terus nanti jam 5 Mbak Mela bisa mandi, terus persiapan berangkat sekolah. Nah, terus nanti pulang sekolah kan jam 2. Nah, nanti Mbak Mela habis sekolah itu bisa dibuat istirahat gitu. Nah, terus habis istirahat nanti Mbak Mela jam 3 bangun buat sholat asar. Terus habis sholat asar itu Mbak Mela bisa nyantai-nyantai dengan orang tua gitu ya. Terus nanti waktu tadi di jadwalnya Mbak Mela itu mengaji ya. Mbak Mela mengaji di jam 4. Nah, nanti habis mengaji Mbak Mela
harus belajar ya, harus belajar. Nah, nanti habis belajar Mbak Mela bisa nyantai, main HP, chattingan sama teman-temannya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti Mbak Mela jam 9 harus sudah tidur. Tuh, bisa dibaca kembali Mbak Mela. Baik. Untuk jam 4 ini saya kan bangun. Terus habis bangun itu kan sholat subuh ya. Terus setelah itu jam 5 nanti kan mandi persiapan untuk berangkat ke sekolah. Terus jam 6 saya berangkat ya. Bismillah, semoga bisa ya. Soalnya ini pagi banget. Terus setelah itu saya pulang dari sekolah itu jam 2. Terus istirahat atau tidur sampai jam 3. Jam 3 saya bangun dan persiapan untuk mengaji. Terus setelah itu pulang ngaji kan habis maghrib. Terus saya harus langsung belajar biar nggak males gitu ya ini. Terus setelah itu bisa nyantai main HP sampai jam 9, main HP atau apa namanya rebahan atau mainan gitu ya. Gitu. Nah, jadi Mbak Mela biar nggak seperti ini jam berapa? Jam 12 baru tidur ya. Nah, itu begadang ngapain saja Mbak Mela? Scroll TikTok, kita lihat nonton film, drakor gitu kan, saya suka ya Bu kayak kalau nonton drakor. Berarti nonton drakor sampai larut malam ya. Sampai soalnya Bu. Sampai lupa kalau besoknya sekolah ya. Nah, soalnya kan gini, kita kalau nonton drakor itu semisal satu hari itu episode 1, terus jadi belum ngantuk itu kan lanjut episode 2, terus setelah itu kita kepo selanjutnya apa, jadi besoknya lagi kita harus nonton gitu. udah kesenangan ya. Nah, tapi Mbak Mela punya keinginan buat merubah semuanya apa tidak? Punya. Berarti Mbak Mela harus menerapkan jadwal yang sudah Ibu beri, bisa ditempel atau difoto di body paper biar Mbak Mela ingat jam segini saya harus ngapain gitu ya. Biasanya itu Mbak Mela pernah nggak bantu orang tua kalau di rumah gitu? Pernah. Biasanya kalau sore masak, kalau pas waktu ngaji libur itu kan hari Jumat, jadi kita bantu orang tua. Kira-kira Mbak Mela ini punya tujuan lagi nggak selain jadwal dari Ibu untuk merubah agar Mbak Mela itu tidak telat sekolah pagi? Kalau saya sih sebenarnya punya rencana ya Bu. Rencananya itu gini. Misal saya sekarang telat, dan besok itu aku nggak boleh telat. Saya sudah berusaha bangun lebih awal, tapi nanti kembali lagi main HP. Tuh sampai saya alarm itu jam 4 sudah saya pasang, terus jam 5 baru bangun. Terus setelah itu males bangunan dulu, terus setelah itu kita baru jam 6 baru mandi. Terus kadang kalau jam 6 mandi itu nggak telat di sekolah. Gitu. Jadi Mbak Mela sudah punya rencana ya, cuma belum konsisten saja dengan rencana Mbak Mela. Berarti Mbak Mela belum bisa memanajemen waktu gitu ya. Tapi dari masalah Mbak Mela kan sering terlambat ke sekolah. Itu ya masalahnya ya. Mbak Mela sering terlambat ke sekolah karena sepeda kadang mogok, terus kadang nggak ada yang bangunin kalau pagi gitu. Nah, Mbak Mela bisa bilang sama orang tua, Bu, bangunin dong jam segini gitu. Kalau soalnya saya besok mau sekolah biar nggak telat terus. Mbak Mela bisa begitu. Nah, Mbak Mela kan berarti juga sudah punya rencana kedua, rencana cadangan ya, selain yang Ibu berikan tadi. Nah, itu bisa Mbak Mela terapkan lagi ya, biar Mbak Mela itu semangat belajarnya.
Ya, jadi Mbak Mela kan tadi juga sudah punya rencana cadangan ya. Nah, nanti Mbak Mela itu bisa menerapkan semua itu. Nah, tugasnya Mbak Mela untuk kedepannya lagi, Mbak Mela bisa konsul ke ibu lagi, memberikan bahwa Mbak Mela itu sudah bisa berubah dari lebih baik dari yang sekarang gitu ya. Siap Bu. Tapi kira-kira Mbak Mela bisa konsul lagi itu kapan? Minggu depan juga boleh Bu, Senin. Mbak Mela mau menerapkan jadwal ini mulai kapan? Mulai besok insya Allah saya akan menerapkan. Sampai hari Senin saya insya Allah akan membawakan hasil yang bagus. Ibu tunggu untuk hasilnya. Semoga Mbak Mela bisa merubah Mbak Mela jadi lebih baik. Biar orang tua juga bangga kalau Mbak Mela itu sekolah juga punya semangat. Kira-kira gimana perasaannya Mbak Mela setelah melakukan sesi konseling? Lega sih Bu, soalnya sepengetahuan saya itu BK di mata anak-anak itu kan jahat banget ternyata enggak ya. Iya, biasanya itu kan ya namanya pikiran orang kan berbeda-beda. Enggak, sebenarnya BK itu bisa dibuat teman curhat gitu. Kalau Mbak Mela ataupun teman-teman yang lainnya punya masalah bisa cerita ke ibu. Ke ibu, saya akan datang ke ibu lagi bercerita walaupun masalahnya apa gitu biar lega. Iya, nggak apa-apa. Ibu selalu di sekolah kok. Terima kasih ya Bu. Ya, gimana mau langsung balik ke kelas atau sini? Oh ini kan sebentar lagi mau ada itu mau bel mau masuk. Jadi habis ini